Sidang Pengadilan Negeri Mayoga, Kabupaten Sleman, yang memeriksa dan menghadiri perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438-014-FT-03-2008 dengan terdakwa Anhar Abror pada hari ini 31 Oktober 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hakim Ketua membuka sidang. Sidang Pengadilan Negeri Mayoga, Kabupaten Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438/14-FT-03-2008 dengan terdakwa Anhar Abror pada hari ini 31 Oktober 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hakim Ketua memerintahkan panitera agar para pihak dipersilakan masuk. Kepada panitera, persilahkan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk masuk ke ruang persidangan. Para terdakwa dan para penasihat hukum dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, saya didampingi oleh penasihat hukum. Lalu hakim menanyakan penasihat hukum terdakwa. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa Anhar Abror? Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara saudara. Saudara P. Usah. Iya benar sah yang mulia. Iya benar yang mulia, saya selaku penasihat hukumnya. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Mayoga, Kabupaten Sleman. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong Anda dengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Jaksa PU untuk membacakan dakwaannya. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Saudara terdakwa apakah sudah menerima salinannya? Sudah yang mulia. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi pidana. Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hakim menanyakan terdakwa. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh PU tadi? Bagaimana saudara penasihat hukum apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara PU? Ya yang mulia, saya mengerti. Ya yang mulia, saya akan melakukan pembelaan. Silakan bacakan eksepsi dari saudara. Hakim menanyakan jaksa penuntut umum terhadap tanggapan atas eksepsi dari penasihat hukum. Saudara penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibacakan penasihat hukum tadi? Maaf yang mulia, eksepsi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa terlalu terbelit-belit. Saya butuh waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa dalam eksepsi. Menurut kami, eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan kasus yang sebelumnya telah dibacakan jaksa penuntut umum. Bahwa apa yang dibacakan dalam eksepsi PH terdakwa disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang mempunyai kompetisi dalam mengeluarkan berita acara terima barang untuk menyetujui perjanjian tersebut. Padahal dalam kasus Anhar ini melakukan penandatanganan sendiri dan langsung berhadapan dengan perwakilan PT Tawadagraha.
Setelah selesai mengadili, diketuk palu sekali. Saudara terdakwa PHPU, demikian putusan sela dari Majelis Hukum. Sesuai dengan pelanggaran primer pasal 172 ke 1 KUHP dan pelanggaran subside pasal 172 ke 1 KUHP, saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan sela ini kepada pengadilan tinggi. Maka untuk itu silakan saudara nanti berhubung dengan paniteraan. Sesuai dengan acara putusan sela tersebut, maka acara persidangan akan dilanjutkan dengan pembuktian. Bagaimana saudara penuntut umum, sudah siap dengan alat bukti dan tuntutannya? Saya sudah siap, Yang Mulia. Silakan bacakan tuntutannya. 1. Menyatakan terdakwa Anhar Abror bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anhar Abror dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa ditahan rutan. 3. Membayar denda terhadap terdakwa sebesar 200 juta rupiah subsidi terdakwa selama 6 bulan kurungan. 4. Menetapkan agar Anhar Abror membayar uang pengganti sebesar 5.988.227.272.080 sen yang dibebankan secara tanggung renteng oleh terdakwa Anhar Abror dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari PT Tawadagraha sebesar Rp1.700.000. Uang titipan yang dipergunakan untuk pembayaran kerugian keuangan negara Anhar Abror sebesar Rp2.540.000.000 yang seluruhnya sejumlah Rp5.998.227.272. Apabila uang titipan Rp5.988.227.270 tidak diperhitungkan sebagai uang pengganti, maka bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara. Penuntut umum, apakah para saksi sudah siap? Silakan saksi dipanggil ke persidangan. Memberikan keterangan kepada saksi. Baiklah, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 200.000 atas kasus korupsi. Hakim menanyakan keterangan kepada saksi. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku sekretaris pribadinya, Yang Mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah 1 tahun yang lalu, Yang Mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui, terdakwa bernama Anhar Abror. Dia bekerja sebagai Direktur Utama PT Surveyor Indonesia dan selaku karyawan PT Surveyor Indonesia. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Ya, Yang Mulia, kepada saksi, jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Saya menerima perintah pencairan uang di surat perjanjian kerjasama antara PT Surveyor Indonesia dan PT Tawadagraha tentang audit pembangkit PT PLN pada sistem kelistrikan Jawa Bali Madura tanggal 1 Oktober. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan?
hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup Yang Mulia. Memberikan keterangan kepada saksi. Baiklah, Anda telah diberjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar Rp200.000 atas kasus narkoba. Hakim menanyakan keterangan kepada saksi. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya hanya sebagai teman biasa Yang Mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah setahun lebih yang lalu Yang Mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Saya selaku sekretaris terdakwa mencatat semua schedule meeting. Tercatat bahwa terdakwa melakukan pertemuan dengan perwakilan PT Tawada Graha dalam hal penandatanganan berita acara serah terima barang yang telah terbukti fiktif atau palsu. Penuntut umum apakah masih ada yang dipertanyakan kepada saksi? Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup Yang Mulia. Ya, selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan penasihat hukum saudara Anhar Abrar. Ya, terima kasih Yang Mulia. Majelis hukum yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan sidang yang mulia. Perkenankanlah kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar satu menyatakan bahwa terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan subsidiari tersebut sesuai dengan pasal 121 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari sebuah tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. 3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harga dan martabat terdakwa dalam kedudukan semula. 4. Membebankan ongkos perkara kepada negara atau apabila majelis hukum berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih saudara Anhar. Apakah penuntut umum sudah mengerti dan apakah ada barang bukti? Sudah Yang Mulia. Bahwa dalam persidangan ini, rekan jaksa penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa cek sejumlah emas buku tabungan. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu akan melanjutkan dengan pembacaan putusan. Menyatakan bahwa terdakwa Anhar Abrar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara, membebankan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar Rp200 juta. Mbak.